Saya terima kasih ada perhatian dari adik-adik. Ternyata di Solo ini ada generasi muda yang peka terhadap kondisi bangsa dan negara ini. Khususnya menyikapi peristiwa G30 SPKI yang ada di Solo, yang kami tulis dalam sebuah buku judulnya Solo Berdarah. Solo Berdarah. Saya tahun 64 itu masuk menjadi pemuda Muhammadiyah. Dulu tinggalnya di Keprabon. 64. Kemudian awal 65. Tahun 65 menjelang meletusnya G30S ada penataran pemuda Muhammadiyah di Banyuagung untuk beberapa hari. Di Banyuagung Adipiro. Nggih. Kota Pasir mana? Nggih. Kota Pasir ya. Iya, Banyuagung anunya Kota Pasir. Ke barat nggih. Ke barat ya. Belum sampai selesai, kemudian ada berita. Ada Dewan Revolusi. Tidak mudah kami Dewan. Semua tidak ada yang tahu apa itu Dewan Revolusi. Dan harus bubar. Apa itu? Agenda itu harus bubar acaranya. Ya saya pikir cuman itu hanya sebagai cyber saja. Ya sudah, saya pulang. Ternyata betul bahwa tanggal 1 kan sudah diumumkan mengenai adanya enggak ya, pas di malam itu 30 September itu dicetuskan melalui RRI adanya Dewan Revolusi. Dewan Revolusi Indonesia dalam kegiatan sehari-hari akan diwakili oleh Presidium Dewan yang terdiri dari Komandan dan Wakil Komandan Gerakan 30 September 1965. Dengan jatuhnya kekuasaan negara di tangan Dewan Revolusi Indonesia, maka Kabinet Dewan Revolusi Indonesia diwajibkan menjaga ketertiban dalam departemen masing-masing. Kami belum tahu Dewan Revolusi itu apa. Sehingga kami mengambil satu sikap, pokoknya umat Islam berdiri di belakang Bung Karno. Karena tidak mudeng. Bikin tempel-tempelan itu. Nah setelah tanggal 1, agak jelas bahwa terjadi pembantaian beberapa jenderal. Seperti mungkin yang adik-adik pernah melihat filmnya itu. Baru kami paham, oh ternyata ada satu rencana kudeta. Yang kami pahami pada waktu itu masih belum pas siapa yang kudeta itu belum. Tapi akhirnya mendapat informasi bahwa dalangnya adalah PKI. PKI itu Partai Komunis Indonesia yang didirikan tahun kalau salah 26 ya. Tahun 26. Dan satu-satunya partai politik di Indonesia yang berskala internasional itu hanya PKI. Lainnya enggak. Jadi PKI itu memang ada hubungan dengan negara-negara komunis seluruh dunia. Ini yang harus difahami bahwa satu-satunya partai politik yang bertaraf internasional itu adalah PKI. Sehingga ada jaringan yang bisa melibatkan kekuatan asing. Selain PKI, tidak ada. Ini yang basis yang pertama yang perlu adik-adik pahami itu, bahwa PKI itu partai yang berskala internasional. Cuma di Indonesia namanya Partai Komunis Indonesia. Tahun 48, PKI mendirikan negara komunis Soviet di Madiun. Ya. Dari fakta sejarah ini kita bisa menilai sampai sejauh mana loyalitas Partai Komunis terhadap bangsa dan negara. Kalau loyal tidak mungkin mendirikan negara komunis. Di Rusia pada waktu itu.
Kemudian 65 diulangi lagi dengan yang lebih sasarannya lebih telak karena di pusat pemerintahan. Kalau 48 kan di Kota Madiun. Nah ini memang PKI itu ya seperti itu, PKI. Karena dia bertaraf internasional, bagaimanapun juga ada saling kerjasama dengan negara-negara komunis di luar Indonesia. Nah yang kuat kan sebagaimana kita tahu itu Cina sama Rusia. Jadi PKI itu bisa menjalur ke Cina, juga bisa menjalur ke Rusia. Mana yang lebih bisa diajak kerjasama. Tahun 48 dia menjalurnya ke Rusia. Tapi sekarang ini dia lebih banyak ke Cina. Sekarang ini. Nah kemudian mengenai peristiwa sendiri tahun 65, 22 Oktober itu, tanggal 1 sampai tanggal 22 itu kondisi di Solo sangat mencekam sekali. Mencekam, karena Solo ini memang basisnya PKI, yang kedua basisnya orang-orang nasionalis. Pada waktu itu kan masih PNI ya, PNI, pemudanya namanya GPM, Gerakan Pemuda Marionis. Lah saat G30S pecah, PNI kan pecah menjadi dua. Ada yang ke PKI yang dipimpin oleh Ali Surahman, disingkat PNI ASU, Ali Surahman. Ada yang PNI yang pro kita, yaitu dipimpin oleh Osa Maliki dan Osep Ranwijaya. Itu yang pro kita. Jadi kalau sekarang ini ya ada kekuatan-kekuatan nasionalis ya yang berbau PKI itu tidak perlu heran. Tidak perlu heran. Jadi kekuatan-kekuatan di kubu nasionalis di PDIP ya. Karena PNI kan menjadi PDIP. Kalau berbau komunis ya harus kita pahami, kita maklumi. Bab dulu memang pecah. Memang pecah. Jadi kalau di rentet sejarah itu kita tidak fitnah, itu fakta. Itu fakta. Tanggal 1 sampai tanggal 22 itu kami pemuda-pemuda itu tidak ada yang berani tidur rumah. Tidak berani. Jadi di masjid, pos-pos dan sebagainya itu ngumpul. Makan itu disaple. Setiap kampung ada dapur umum sendiri. Maksudnya nasi bungkusan itu. Jadi suasana sudah seperti perang itu. Lampu kadang-kadang tidak ada lampu. Nah itu dimanfaatkan oleh pemuda rakyat. Pemuda rakyat itu ada yang masuk ke OPR. OPR itu organisasi perlawanan rakyat itu kalau sekarang seperti Babinsa itu. Jadi resmi itu. Nah mereka tiap hari itu keliling. Keliling bawa ranting, bawa pentung, bawa senjata tajam, mendatangi kami. Kalau dia melihat kita ini, datangi. Ada apa kamu jaga-jaga di sini? Masuk. Ini urusan internal Angkatan Darat. Gitu. Padahal kami sudah tahu bahwa PKI dalamnya, tapi kami tidak berani melawan, ya mungkin dihabisi. Dah kita ngalah. Hampir setiap malam diteror seperti itu. Nah kota Solo pada waktu itu di pemerintahan itu yang kuat adalah PKI. PKI yang paling kuat itu. Wali kotanya ya PKI, kemudian CPM itu juga, kemudian di Kodim juga, ya. Polisi tidak begitu berperan. Satu-satunya yang membackup kita pada waktu itu dari Brimob. Brimob. Nah. Jadi dia menyampaikan nanti kalau sampai kepada umat Islam, kalau sampai ada gerakan PKI yang memusuhi, langsung suruh lari ke Tawangmangu, posnya Brimob di sana. Jadi satu-satunya waktu itu hanya Brimob, tapi tidak seberapa Brimob. Tapi kan ada dukungan yang punya peluru. Lama-lama kami makin tertekan, akhirnya minta bagaimana agar Solo ini dibantu. Nah orang-orang tua kami dulu, jadi waktu itu kami berjuang itu
orang-orang tua juga ada, bikin grup sendiri orang tua. Kalau sekarang ini kan pesantren kan nggak punya orang tua. Ya. Nah, kalau mau berjuang ya, wes metu segala-galanya ya tenaga, pikiran, dana dan sebagainya. Dulu kami enggak. Sudah ada yang mikirkan. Ya, kita mendatangkan RPKAD. Waktu itu namanya RPKAD. Kalau sekarang kan Kopassus. Kopassus. RPKAD. Datangkan, dia masuk ke Solo itu sekitar menjelang maghrib. Disambut demo dari kelompok agama dan nasionalis. Jadi waktu itu antara agama dengan nasionalis menjadi satu. Menghadapi kekuatan PKI. Di pos-pos itu juga menjadi satu, pos-pos itu akrab sekali kami dengan nasionalis itu. Nah untuk Muhammadiyah sentralnya itu di Bali Muhammadiyah, saya di situ di Bali Muhammadiyah Prabon. Sudah ada instruksi nanti menjelang maghrib selesai kembali ke posnya masing-masing. Ada yang posnya di Bali Muhammadiyah, ada yang di mana itu Kartopuran, macam-macam yang punya pos, yang nasionalis punya pos sendiri. Perintahnya seperti itu. Saya dengan teman-teman waktu itu yang dekat Bali Muhammadiyah kan di Nonongan. Nonongan ada pusatnya Batik Keris. Batik Keris itu anggota Baperki, itu donaturnya PKI. Jadi PKI pada waktu itu punya donatur di Solo namanya Perkumpulan Baperki itu Cina-Cina yang kaya. Jadi sebenarnya dia itu bukan orang-orang yang idealis, tapi pragmatis. Karena banyak berkecimpung dunia bisnis. Nah, kita tidak bisa nyalahkan. Tapi juga harus mau menanggung risiko. Ya, saya bagian tugas di Nonongan itu yang Batik Keris itu kita rusak sudah. Kita rusak. Ada oknum dari CPM dan oknum dari Pol AU yang masuk ke grup kami, pakaian dinas. Kebetulan waktu sebelum G30S meletus itu kan hubungan saya dengan CPM itu bagus sekali. Saya sering main pingpong di sana, teman-teman CPM naik pas istirahat ya ke rumah saya. Jadi dah bayangnya, ini sudah hampir selesai. Kumpul di balai kota. Lah kami melihat oknum militer seakan-akan kan bisa dipercaya, gitu. Ternyata jebakan, dijebak. Ini ya. Jadi pengalaman untuk adik-adik, sesungguhnya di dalam kita berorganisasi, perang dan sebagainya itu harus patuh pada pimpinan. Kami tidak patuh pada pimpinan, kon beli ini kon pose malah manruting penane orang lain. Ya, udah. Berbondong-bondong ke sana sampai di Geladak. Dulu BCA itu namanya Percetakan Populer. Sampai di situ diberondong sama militer yang dari arah timur yang sekarang dipakai Bank Beteng itu loh. Bukan yang BTC, yang anunya lornya. Oh, yang dulu kan Diamond. Mall layanan publik itu ya. Iya. Dulu kan Bank Diamond, diberondong itu. Yang meninggal di situ adalah 4 atau 7 ya. Saya ada di situ. Tahu peluru itu saya sembunyi di Populer. Sama salah satu teman GPM. Percetakan Populer. Sekarang yang BCA itu loh. BCA Geladak. Sekarang BCA. Nah, dulu kan Populer. Itu ya kita obong. Jadi waktu itu kita membakari semua tempat-tempat yang mendukung PKI itu. Toko di Singosari itu kita bakar juga, toko Engbo, toko Obra, kita obong, Mesen, banyak itu gedung-gedung yang berbau PKI itu kita obongi semua itu. Karena di backup oleh RPKAD. Nah sudah, sampai saat di situ menjelang habis maghrib. Jadi melihat, tahu peluru itu penyembang api, Selama Triadi itu sudah lautan api. Dah agak reda itu pulang saya. Waktu itu saya masih tinggal di Kusumo Yudan, Prabon.
Prabon. Nah, sampai di rumah diberitahu oleh ibu, Pak saya sudah meninggal. Bapaknya meninggal tahun 60, tahun 60. Kowe mau ditutke sama si Iim, namanya Selim. Iim mau laporan mbak aku. Bu, aku mau ngetuti Bang Us, Bang Us. Demo neng disaiki Bang Us. Isih neng Gladak. Memang dia sering ke rumah. Dia rumahnya di Batangan, tapi hampir tiap hari itu mainnya ke rumah ke Prabon. Umurnya 13 tahun. Wes aja mulih sik. Ngenteni Bang Us engko ben diterke mulih no. Ndak mau. Nekat pulang. Nah, nekat pulang akhirnya tadi dicegat pemuda-pemuda PKI itu dibunuh. Badannya dirusak, kemudian di sini ditusuk kayu sebesar pegangan sapu itu, tembus. Udah paginya kami dapat informasi yang meninggal seluruhnya itu 23. Itu informasi 23 itu hari paginya, 23 pagi. 23 pagi udah terkonfirmasi ya. Nah, 23 pagi itu. Nah, ada salah satu yang pura-pura itu pamong desanya di sana, di mana? Mososongo. Kok Mososongo? Rumah di mana? Kampung Sewu. Kelurahan Kampung Sewu. Namanya Sutima Debo. Dia pura-pura mati. Jadi dia tahu yang mati ini siapa itu tahu, tetangga dia. Akhirnya jenazah pada diambil masing-masing oleh keluarganya itu, kemudian dimakamkan. Pertama itu dimakamkan di satu tempat. Nanti saya ada dokumennya komplit semua itu. Nama-namanya, alamatnya apa itu ada semua. Pengumuman itu di rumah sakit Mewardi yang waktu di Mangkubumen ya? Sama Mangkubumen. Sekarang jadi Paragon. Paragon. Nah, setelah itu kami minta dibantu dari militer, gantian kami yang operasi. Dah di Solo asal ada yang dipakai ya kita tangkap, serahkan militer, tangkap sama militer. Tiap malam gantian. Jadi sejak itu Solo sudah kita kuasai. Nah, peristiwa pembantaian sebelum Solo itu ternyata di Banyuwangi. Ya. Banyuwangi tanggal 18 bulan 10. Itu dari pemuda Ansor ya. Pemuda Ansor di Banyuwangi diundang oleh kepala desa, diajak khol, padahal dijebak, diracun. 62 mati semua. Dimasukkan dalam lubang yang sudah dibuatkan, sudah disiapkan. Jadi kalau kita melihat cerita seperti ini sesungguhnya siapa? Bukan dari kita. Enggak. Mereka dulu. Banyuwangi dulu tanggal 18, kemudian Solo 22. Jadi kalau ada berita-berita bahwa kita yang memulai itu, silahkan membuktikan siapa dulu yang membantai masyarakat. Tunjukkan Pak. Tapi memang diputar balikan itu. Bahkan pernah terjadi ya di Kedung Kopi itu ada masyarakat warga yang datang nengok, dikatakan bahwa yang dibantai itu PKI, kan kurang ajar tuh. Memang sana kan orang PKI semua itu daerah situ ya. Diputar balikan ini sih dibantai ini bang PKI, yang bantai umat Islam. Dia memutar balikan itu. Apalagi sekarang ini sudah banyak medsos, mereka enak sekali memainkan pemutar balikan fakta itu. Nah, kalau kita kan ada rambu-rambunya agama, ya. Tidak boleh fitnah, tidak boleh bohong dan sebagainya. Mereka tidak ada.